yang dibawakan oleh Profesor Dr. Haji Farid Wajidi Ibrahim MA dengan tema Upgrading Pendidikan Agama Islam Aceh. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk ikuti kami. Dan yang kami sayangi, seluruh siswa dan siswi Madrasah Cendekia Aceh Timur. Dalam waktu singkat ini kami ambil untuk memberikan motivasi, untuk memberikan ceramah untuk anak-anak kami semuanya. Meskipun suasana mungkin agak sedikit panas, anak-anak kami sudah biasa, Prof. Silakan nanti memberikan motivasinya, karena mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan Islam akan datang. Nah, Sobat IC, sekarang yang di belakang kami sedang berlangsung nih seminarnya. Yuk ikuti terus. Sekolah Insan Cendekia ini dan lain-lain ini sudah diakui. Saya rektor kemarin, pertemuan rektor UIN Einstein di kantor Ibu Puan Maharani pada saat beliau belum jadi ketua DPR. Di sana ada deputi eselon 1 paling hebat, profesor dari UGM. Dia buat peta pendidikan dan Indonesia. Disebutlah Insan Cendekia ini menjadi nomor 1 ranking dan model dan semuanya. Saya pun menanya, wah betul. Kalau betul kenapa tidak Bapak robah semua jenis pendidikan SMDA di Indonesia menjadi itu? Kenapa tidak ini? Nah, Sobat IC, sekarang kita sedang bersama Profesor Dr. Haji Farid Wajidi Ibrahim MA. Sekarang kita mau melakukan wawancara ini, guys. Ya. Jadi di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan, Kak. Nah, jadi pertanyaan pertama, di Indonesia ini sudah banyak tersebar MAN, di mana siswa-siswanya itu harus menyetarakan pendidikan akademis dan juga agama Islam, Pak. Jadi di sini banyak sekali orang-orang yang pintar, Pak, namun sangat minim akhlaknya. Jadi bagaimana menurut Bapak agar generasi di Indonesia bisa menyetarakan pendidikan akademis dan juga akhlak? Ya, masalah akhlak ini dia sama dengan ilalang. Yang buruk tumbuh sendiri, hutan itu tumbuh sendiri, rumput-rumput di mana-mana tumbuh sendiri. Tapi masalah kebaikan seperti kita tanam padi, kita tanam tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, itu harus bersahaja. Kita tanam, kita pupuk, kita jaga. Itu caranya supaya tidak rusak lewat lembaga pendidikan. Itu kan kita menggunakan kebun-kebun. Itu yang paling aman, yaitu di lembaga pendidikan madrasah dan pesantren. Pertanyaan kedua ini, Kak, pertanyaan terakhir pertanyaan. Jadi kan kita tahu bahwa pelajar di Indonesia ini memiliki level kepercayaan diri yang berbeda-beda. Jadi jika ada seseorang yang memiliki percaya diri yang lebih, namun setelah dia mendapatkan teman-teman baru yang itu lebih percaya diri lagi daripada dia itu jadi menurun kepercayaan dirinya. Jadi menurut Bapak, bagaimana cara kita untuk meningkatkan dan menumbuhkan kembali kepercayaan diri kita itu agar kita tidak ketinggalan dengan mereka? Ya, yang pertama saya jawab agak umum. Hari ini per hari ini standar pendidikan kita, kalau anak kita masuk ke Turki, ke luar negeri, S1-nya ke sana dari SMA sini atau MAN atau apa dari pesantren ke seluruh dunia, itu dia lulus dan nyaman, aman sana, oke. Nah, itu kemudian ada olimpiade pada tingkatnya, apakah SMP atau SMA, itu kita menang. Pada tingkat internasional itu kita unggul. Kita tidak perlu takut dengan orang-orang lain pertama. Kemudian antara satu dengan si B memang ada kelebihan, seorang ada kekurangan. Tapi bagaimana kelebihan kita pelihara, jangan hidup dengan ria. Kekurangan kita isi sendiri dulu. Kemudian kalau ada teman, kita jangan meleceh orang, jangan merasa kerdi dengan orang. Dia sama semua. Allah memberikan potensi semuanya. Maaf sebut, kalau ada orang buta atau cedera atau apapun dia, itu pasti ada kelebihan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah pada saat yang sama. Kita juga, kita lebih di sini, kurang di sana. Itulah manusia, ada lebih, ada kurang. Jadi kita tidak boleh merasa kurang itu adalah sebuah
cacat. Ini adalah itu Tuhan, pemberian Tuhan. Dengan kekurangan ini kita bisa menambah pada tempat lainnya. Dan orang boleh kita belajar sama orang. Diberi semangat oleh orang boleh, tapi jangan terpukul kita, jangan karena hebat orang kita minder. Karena dia orangnya anak orang kaya, ini tidak boleh. Dan ada itu kita sama. Lahir ke dunia sama semua kita potensial, tidak bawa apa-apa. Alam inilah dan teori begini. Ini satu teori empirisme. Ini situasi empiris pengalaman yang mendidik kita. Satu lagi nativisme, itu juga dia ada potensi. Kemudian naturalisme juga ada macam-macam teori ini. Jadi kita sama dengan orang lain. Katakanlah mereka berdasarkan darah biru, anak raja, anak deku, dia nol juga. Dia mulai dari nol, kita mulai dari nol. Masuk sekolah ini mat dari nol semua mulai, diajar dari nol. Kita tak usah takut kepada ini datang dari Jakarta, ini datang dari ada itu. Sama kita dari Aceh juga, gagah harus berani begitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Nah Sobat IC, tadi kita telah mendengarkan motivasi-motivasi yang telah dibawakan oleh Profesor Dr. Haji Farid Wahyudi Ibrahim MA. Banyak sekali kutipan yang bermanfaat yang bisa kita semua petik. Salah satunya, setiap manusia telah diberikan potensi untuk berkembang. Setiap manusia tidak perlu untuk insecure karena kita sudah diberikan yang namanya kelebihan dan kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. So, sampai sini saja acara kita pada siang hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.